Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Kita masih diberi kesehatan, kenikmatan iman, tentu saja dalam Islam, dan kesempatan untuk bisa menghadiri kajian rutin pada Kamis pada subuh pagi ini. Alhamdulillah telah hadir Ustadz kita, Ustadz Doni Amir Sagab, yang mungkin ini yang kedua kali dalam acara ini. Sengaja kami hadirkan Pak Ustadz untuk bisa memberikan pencerahan kepada kita semua. Dan ini merupakan edisi khusus bulan Ramadan. Saya percaya Pak Ustadz bisa memberikan pencerahan tentang konsep kita tentang bulan Ramadan yang selama ini mungkin kita masih mengerti bahwa bulan Ramadan hanya sekedar bulan puasa saja. Dan sengaja ini kita buat seri dalam 4 seri selama bulan Ramadan. Pak Ustadz Doni akan memberikan materi yang bersambung. Saya berharap teman-teman bisa hadir dan mengikuti acara ini dengan baik. Saya kira itu tidak berpanjang kata. Mohon kami persilakan Pak Ustadz Doni untuk bisa memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. As-samawati wal ard wa ja'ala az-zulumati wan nur thumma allazina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Huwa allazi khalaqakum min tin thumma qada ajala wa ajalun musamman 'indahu thumma antum tamtarun. Wa huwa Allahu fis samawati wa fil ard ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Assalatu wassalamu ala al-mab'utsir rahmatan lil alamin asyrafal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wabil khusus yang saya hormati Pak Henry, terima kasih saya berkesempatan bertatap gadget lagi. Jadi bertatap wajah tapi melalui gadget ya, bertatap gadget lagi dengan Bapak Ibu semua. Dan mudah-mudahan niat kita untuk betul-betul mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini menjadi barokah bagi kita. Putus Pak Ustadz. Tinggalkan untuk kita dalam kehidupan kita di atas share screen ini pembahasan atau materi kita pada kesempatan pagi hari ini. Insya Allah ini materi yang memang sangat panjang, jadi mudah-mudahan dalam 4 kesempatan yang telah dijadwalkan ini kita bisa menyelesaikan tentang Ramadan ini, Bapak Ibu. Jadi Ramadan bukan bulan puasa. Ini satu kalimat yang harus kita pertanggungjawabkan ya. Jangan cuma sekedar jadi kalimat saja, tapi harus betul-betul dari mana dasarnya ya, kok bisa Ramadan itu bukan bulan puasa. Hadirin yang dirahmati Allah, Bapak Ibu,
pada tahun 1962 itu tahun hijriahnya adalah 1381 hijriah. Ya. Tahun 1962 atau 1381 hijriah. Presiden Tunisia, presiden pertama Tunisia, pertama karena sebelumnya adalah kerajaan ya, monarki. Kerajaan Islam ya, monarki. Presiden pertama Tunisia yaitu Habib Bourguiba, namanya memang Habib ya, bukan Habib apa secara bukan Habib sebagai nama panggilan, tapi namanya memang Habib ya, Habib Bourguiba. Habib Bourguiba, presiden pertama Tunisia yang menjabat sejak 57 tahun 57. Pada tahun 62, ini Bapak Ibu, tahun 62 itu berarti 5 tahun setelah berkuasa ya, Habib Bourguiba mengumumkan di sidang kabinet ya, di kabinet, dan mengundang wartawan-wartawan, mengundang media massa baik cetak maupun radio ketika itu, mengumumkan peraturan presiden bahwa puasa di bulan Ramadan tidak wajib bagi seluruh rakyat Tunisia. Ya, tidak wajib. Bahkan yang membuat peristiwa ini sangat monumental adalah teatrikal yang ditunjukkan oleh presiden dan beserta dengan seluruh jajaran kabinet, yaitu mereka minum jus buah ya, jus buah sudah disiapkan. Hari itu adalah hari Ramadan atau siang hari di bulan Ramadan. Jadi 1962 itu satu Ramadannya itu adalah tanggal 6 Februari. Tanggal 6 Februari 1962 itu satu Ramadan 1381 Hijriah. Nah, kira-kira di awal-awal Ramadan itu, di awal-awal hari Ramadan itu, Habib Bourguiba, presiden beserta dengan seluruh isi kabinet, ya, mengeluarkan pengumuman puasa tidak wajib, puasa Ramadan tidak wajib, dan minum jus buah ya, siang hari bulan Ramadan. Nah, artikel yang masih tersisa hari ini itu di jagat internet ya, artikel yang masih tersisa hari ini adalah potongan koran ini Bapak Ibu, potongan koran The New York Times yang terbit tanggal 5 Maretnya, ya tanggal 5 Maretnya, ditulis oleh wartawan senior New York Times yaitu Thomas Brady. Ini orang sangat senior nih, jadi berkaitan dengan Timur Tengah ya, Timur Tengah desk ya, kira-kira gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dia tulis di situ, ini potongan korannya terbit tanggal 5 ya, tanggal 5 Maret New York Times. Judulnya adalah Bourguiba Toast Modernisme with Fruit Juice at Time of Fast. Jadi Bourguiba merayakan modernisme dengan jus buah di siang hari bulan puasa. Itu ininya di siang hari puasa itu judulnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi di alinea kedua, ini tulisan ini, di alinea kedua itu kita mendapati kutipan ya, kutipan. Jadi kutipan wawancara Thomas Brady kepada Habib Bourguiba. Nah, ini menarik karena di situ Bang dikutip plek-plekan gitu ya. Kata Habib Bourguiba, mungkin ditanya ya, kenapa Anda mengumumkan peraturan pemerintah seperti ini gitu kan ini mayoritas negara Anda ini Muslim ya. Habib Bourguiba sendiri seorang Muslim, Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya. Jadi negara Tunisia itu mayoritas Muslim. Kenapa Anda mengumumkan seperti ini ya? Mungkin begitu kira-kira pertanyaannya ya. Sehingga jawabannya adalah itu di quote di situ. Dia bilang, Habib Bourguiba bilang, I can be more useful to my country if I'm not sitting in a corner yawning and hungry because of Ramadan. He said. Ya, dia bilang begitu ininya. Pernyataannya Habib Bourguiba ini. Dia bilang, saya bisa lebih berguna untuk negara saya kalau saya tidak mojok di pojok ruangan sambil merintih gitu ya, kelaparan karena sebulan tidak makan di bulan Ramadan ini. Dia bilang begitu. Ya, I can be more useful to my country ya.
Hadirin yang dirahmati Allah, sejak 1962 itu tentu saja cita-citanya Habib Bourguiba, cita-citanya presiden itu sebetulnya sama sekali tidak terbukti karena sampai dengan 2010 itu Tunisia masih menjadi negara miskin ya. Bahkan sampai hari ini, sampai 2021 ini, sampai subuh ini kita bicara, Tunisia itu masih negara yang miskin ya, negara miskin. Pendapatan per kapitanya hanya sekitar $3.000 per tahun gitu ya. Jadi mungkin setiap kalau dikonversi ke rupiah berarti kira-kira sekitar 40 jutaan lah setahun pendapatan per kapita rata-rata penduduk Tunisia. Berarti sebulannya kira-kira 3,5 juta. Ya. Jadi 3,5 juta itu sudah kalau kita punya uang 4 juta sebulan, penghasilan 4 juta sebulan itu di Tunisia sudah kaya itu. 4 juta rupiah ya sebulan itu sudah termasuk orang yang kaya di atas rata-rata itu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Lebih rendah daripada Indonesia, lebih rendah daripada kita ya pendapatan per kapitanya. Tahun 2010 sangat juga fenomenal sekali dan monumental sekali. Seorang pedagang buah di Tunisia namanya Muhammad Bouazizi itu membakar dirinya sendiri untuk memprotes bentuk ketidakadilan di Tunisia, memprotes sulitnya ekonomi di Tunisia, yang kemudian menyebar ini setelah wafatnya dia, ya itu 17 Desember itu dia bakar diri, kemudian tanggal 5 Januari meninggal, dan itu betul-betul mencetuskan atau melecutkan ya protes besar di Tunisia yang kemudian juga merembet ya, ke negara-negara di sekitarnya yang kemudian kita kenal dengan istilah Arab Spring atau The Arab Spring. Salah satu pemerintahan Tunisia juga berganti, kemudian presidennya ketika itu Ben Ali itu harus kabur ke Arab Saudi, ke kerajaan Arab Saudi, dan kemudian pemerintahannya berganti walaupun secara ekonomi tidak banyak berubah sampai hari ini. Juga yang sangat fenomenal sekali adalah bergantinya rezim kekuasaan di Mesir ketika itu setelah Arab Spring ini juga. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi praktis tidak ada yang berubah sejak 62 sampai 2021, kira-kira 59 tahun kemudian. Padahal cita-cita presiden adalah ketika itu ingin menjadikan negaranya lebih makmur, lebih sejahtera ya dengan bekerja maksimal. Oleh karenanya kalau puasa Ramadan tidak akan memberikan dampak yang tidak baik untuk bekerja. Hari ini yang dirahmati Allah, kalau kita teliti mengenai Habib Bourguiba ini, maka betul-betul dia adalah tipikal dari orang-orang Muslim umumnya ya di negara Muslim. Sebetulnya Tunisia itu lebih Islami daripada Indonesia karena bahasanya bahasa Arab. Ya. Banyak para mufasir besar itu lahir dari Tunisia. Salah satunya adalah Ibnu Ashur yang kemudian menulis kitab tafsir yang sangat fenomenal, At-Tahrir wa Tanwir, ya, judul kitabnya itu. Saya sangat idola kepada Ibnu Ashur ini. Syekh Ibnu Ashur ini kitabnya luar biasa, At-Tahrir wa Tanwir yang beliau tulis itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini foto Habib Bourguiba ini, dia anak bontot, ya, anak ke-8 dari 8 bersaudara, dan memang ayahnya itu adalah seorang kaya ya, dan sangat berpendidikan ya, wabil khusus pendidikan Islam ya. Jadi bisa kita lihat dari pakaiannya itu, pakaian yang dipakai oleh ayahnya Habib Bourguiba, namanya Ali Bourguiba ya. Itu adalah pakaian seorang syekh ya, seorang syekh. Di sana tuh seorang syekh itu pakaiannya begitu. Khusus ya, jadi berbeda dengan kebanyakan orang lain gitu. Jadi Habib Bourguiba itu bukan orang yang tidak paham Islam ya, sama sekali bukan ya. Bahkan istrinya Habib Bourguiba ini, yaitu seorang Prancis, istri pertamanya itu masuk Islam ya, ketika menikah itu masuk Islam dan mengganti nama menjadi Mufida ya, Mufida. Jadi first lady-nya Tunisia yaitu
Ibu Mufidah Bourguiba, ya, kira-kira begitu. Mufidah Bourguiba namanya. Ya, orang Perancis yang kemudian masuk Islam. Ya, masuk Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, oleh karenanya kita kita harus merenungi kenapa kok pemikiran seperti Habib Bourguiba ini bisa ada, ya, bisa ada dalam benaknya dia. Puasa Ramadan tuh bikin saya lemes, ya, kira-kira begitu. Dan itu nggak bagus buat negara kita yang sedang menuju kepada kesejahteraan. Ya, kita mesti produktif, ya. Puasa berarti tidak produktif. Kenapa Habib Bourguiba bisa berpikir seperti itu, ya? Nah, Bapak Ibu, saya coba mengurutkan, ya. Saya coba mengurutkan jalur berpikirnya Habib Bourguiba ini, ya. Jalur berpikirnya dia sampai dengan pernyataan dia di The New York Times tadi bahwa I can be more useful to my country. Saya bisa lebih bermanfaat buat negara saya kalau saya tidak sebulan kelaparan, gitu kira-kira, ya. Nah, maka kalau kita coba urutkan dasar pemikirannya dia ini, ujungnya ada kekhawatiran tidak sejahtera. Kekhawatiran tidak sejahtera karena apa? Karena tidak maksimal bekerja. Mundur nih ke belakang, tidak maksimal bekerja. Kenapa tidak maksimal bekerja? Loh ya iya, sebulan lemes kok. Ya, kenapa sebulan lemes? Ya karena sebulan lapar. Ya, sebulan lapar. Ya nggak makan, lemes. Ya. Nah, kenapa sebulan lapar? Ya karena perintah puasa. Ya, karena bulan puasa. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita tarik garis seperti ini, ya, kita bisa melihat ada benernya juga nih pernyataan Habib Bourguiba, ya. Ada benernya juga cara berpikir Habib Bourguiba atau konstruksi berpikir Habib Bourguiba ini ada benernya juga, ya. Bulan puasa artinya sebulan lapar, ya, sebulan nggak makan, ya. Artinya lemes dong sebulan, ya. Karena lemes berarti tidak maksimal bekerja dan itu akan berdampak kepada kesejahteraan. Ya, itu runtutan cara berpikirnya Habib Bourguiba sampai kemudian mengeluarkan statement seperti tadi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebetulnya ya cara berpikir seperti ini kalau kita boleh berkaca dengan jujur kepada diri kita, bahkan kepada masyarakat kita, Muslim Indonesia, ya, cara berpikirnya sama. Cara berpikirnya sama. Ya. Cuma bedanya mungkin kita tidak vulgar atau tidak lebih menerima lah. Kita lebih menerima. Ya. Kenapa? Kenapa bisa begitu? Karena dasarnya, ujungnya, pangkal berpikirnya sama, yaitu bulan puasa. Bulan puasa. Ya. Kan saya sering mengatakan, kami di Aceh, saya dari Aceh, ya, Bapak Ibu saya orang Aceh, di Aceh itu kami menyebut Ramadan itu bulan puasa. Memang bulan puasa. Saya dulu belajar di Ponorogo, dari SMP dari lepas SMP sampai SMA, saya belajar di Ponorogo, di Selahung, di Selahung, Ponorogo. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau Ramadan itu disebut dengan poso, ya kan? Istri saya orang Jawa Tengah, ya Jawa Tengah, Jawa Timur sama, namanya poso. Nah, itu memang sudah ada dalam masyarakat kita, sudah ada dalam kehidupan kita. Bulan puasa ini, Ramadan ini bulan puasa. Namanya begitu, ya, namanya begitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang terjadi kepada Habib Bourguiba, ya, kalau kita teliti betul nih, yang terjadi kepada Habib Bourguiba itu adalah apa yang kemudian dikenal dengan istilah linguistic relativity, ya, linguistic relativity. Jadi begini, dan ini sangat bahaya sekali, ya, terutama sekarang kalau konsepnya ada di kita, ya, dalam kehidupan kita, ini sangat bahaya sekali. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tahun 1940, ya, 40 itu ada dua orang peneliti. Ini saya ingin menjelaskan linguistic relativity yang kemudian terjadi kepada Habib Bourguiba tadi, ya, Bapak Ibu. Jadi apa linguistic relativity itu? Linguistic relativity adalah ini hasil penemuan, ya, hasil riset dari 3 orang, yaitu Edward Sapir, kemudian Benjamin Worth, dan After Boas namanya. Ketiga orang ini meneliti
yang kemudian dikenal dengan Sapir-Whorf Theory, ya, Sapir-Whorf Theory. Meneliti sederhana saja, mereka cuma berpikir begini. Awalnya berpikir begini. Kenapa orang Eskimo itu kok bisa ya tinggal di tempat yang minus sampai 20 derajat di bawah titik nol. Ya. Kenapa mereka bisa menjalani hari-hari mereka dalam kondisi minus 20 sampai 25 derajat. Kalau minus 35 derajat itu hipotermia, ya, hipotermia. Akan tapi kalau sampai 20, 25 itu masih bisa. Dan itulah yang terjadi kepada orang Eskimo, Bapak Ibu. Dia sampai 20, 25 derajat di bawah titik nol. Ya, minus 20, 25 itu hal yang biasa tuh dalam kehidupan mereka. Ya. Dan itu berlangsung 10 bulan dalam setahun. Ya. Hanya 2 bulan saja yang ada matahari, itu pun sedikit sekali. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mereka ketiga orang ini mereka percaya, mereka membawa satu hipotesis bahwa ini pasti terjadi. Badannya orang Eskimo itu menyesuaikan diri karena mereka pasti punya bahasa yang mereka pakai sehari-hari yang kemudian membuat atau membentuk mental mereka dan akhirnya membentuk juga badannya, sehingga badannya beradaptasi terhadap mental, terhadap psikologi, terhadap kepahaman yang mereka bangun. Ya, akhirnya dilakukan penelitian. Rupanya betul, orang Eskimo itu sangat menghargai salju. Ya, menghargai salju. Jadi salju itu punya nama, ya, punya punya sebutan yang berbeda-beda bagi orang Eskimo. Ada salju yang baru turun, ada salju yang sedang turun, ada salju yang turunnya menggelinding. Itu namanya beda-beda tuh. Dinamakan dengan yang berbeda-beda. Bahkan ada ratu salju. Ratu salju. Jadi salju tertentu pada ini tertentu itu disebut dengan ratu salju. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, inilah linguistic relativity. Bahwa ya bahasa yang kita pakai atau definisi yang kita sematkan pada satu kejadian, satu peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, itu akan membentuk mental kita. Ya, akan membentuk mental kita. Mental yang terbentuk ini kemudian akan membentuk konsep yang pada gilirannya akan mengubah sistem fisiologis atau tubuh kita. Jadi badan kita menyesuaikan dengan konsep pikiran kita. Itulah linguistic relativity, Bapak Ibu. Ya. Nah, di Indonesia, Bapak Ibu, ada suku Bajau. Suku Bajau nih ya. Suku Bajau ini bisa tahan napas sampai 13 menit loh di bawah air itu. 13 menit. Saya pernah coba. Nah, kalau berenang sama anak-anak itu ya, yuk lomba-lombaan tahan nafas. Paling 2 menit, 2,5 menit ya sanggupnya itu ya, buat tahan nafas. Ini 13 menit, Pak. 13 menit. Ini hasil penelitian. Dan 13 menit itu rata-rata. Masih ada yang bisa lebih. Ya, masih ada yang bisa lebih dari 13 menit. Ya. Saking menakjubkan ini, sampai ada seorang peneliti dari Utah University, namanya Melissa Ilardo, itu meneliti dengan alat-alat canggih yang dia bawa, termasuk ultrasonik, gitu ya, meneliti semacam USG gitu ya, tapi lebih canggih lagi lah kira-kira begitu, sederhananya begitu. Itu karena dia yakin ini ada yang berbeda nih dari tubuhnya orang-orang Bajau. Gitu ya. Udah diteliti sedemikian rupa, ini gambarnya, ini salah satu fotonya. Jadi orang-orang Bajau semuanya dikasih USG badannya. Dan karena dia sudah memperkirakan ini pasti ada yang berbeda di limpa ya, limpa mereka itu ya. Karena pernafasan ya, yang ini kan pernafasan. Jadi diteliti betul dan akhirnya memang ditemukan di setiap orang Bajau. Ini menariknya ya. Bukan hanya orang yang menyelam saja, tapi ibu-ibu suku Bajau yang relatif tidak sering menyelam, tidak sering mencari ikan, pun didapati ada perubahan DNA di situ, ada perubahan deoksiribonukleotik acid mereka, yaitu ditemukannya satu gen yang sangat khusus
yang tidak ditemukan pada suku yang lain. Yaitu kemudian dikenal dengan namanya baru dikenal ya setelah diteliti orang Bajau ini. Jadi namanya adalah PDE10A. Kalau nanti Bapak-bapak ketik, ibu-ibu ketik PDE10A, insya Allah akan keluar data-data mengenai gen ini. Gen ini sederhananya itu membuka kelenjar tiroid menjadi lebih luas, menjadi lebih besar, sehingga kerja dari limpa itu lebih maksimal ya. Intinya sederhananya membuka corong udara itu jadi lebih luas ya kepada si orang yang memiliki gen ini PDE10A ini Bapak Ibu. Nah, tapi yang menarik adalah bukan hanya yang nyelam saja, bukan hanya bapak-bapaknya saja yang bertugas mencari ikan ya, yang memiliki gen seperti ini. Ya, semua orang-orang semua orang-orang Bajau, ibu-ibunya juga memiliki gen seperti ini ya. Jadi limpa atau hati orang Bajau jauh lebih besar ya, baik mereka yang sering menyelam maupun yang tidak. Itu yang menarik ya. Itu yang menarik. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, oleh karenanya kita betul-betul bisa mengambil kesimpulan dari linguistik relativity tadi bahwa memang orang Bajau ini memiliki perbedaan dengan kita ya, dengan suku-suku lain di sana, yaitu mereka tidak mau pindah rumah ya. Rumah mereka adalah di atas kapalnya, di atas perahunya. Dibuatkan rumah itu oleh pemerintah Indonesia, itu dibuatkan rumah di pantai gitu ya, di pinggir pantai. Nggak ditempatin sama mereka tuh. Padahal rumah gratis, rumah bantuan gitu ya. Rumah gratis dibuatkan, nggak mau ditempatin. Cuma buat buat transit kalau belanja bahan-bahan makanan, sayur-sayuran gitu ya, ke pasar, mereka transit di situ, taruh di situ, habis itu kembali lagi ke rumah mereka. Jadi kata-kata rumah yang selama ini dipakai oleh orang Bajau, ya, umpamanya saya mau pulang dulu ya, oke. Nah, mereka tahu bahwa pulang itu adalah ke rumah. Mana rumahnya? Ya itu perahunya di atas laut. Ya, di atas laut. Jadi mereka melahirkan anaknya di situ, di atas perahu. Mereka sakit ya di situ juga. Sampai wafatnya juga di situ. Makan di situ, semuanya di situ. Ya. Itu orang Bajau, Bapak Ibu. Sehingga tubuh mereka menyesuaikan dengan kondisi mental mereka, ya, dengan kondisi pemahaman mereka. Sekali lagi, kaitannya adalah bahasa yang mereka sematkan kepada definisi segala sesuatu. Jadi sederhananya begini, kalau kita dari kecil hidup di suku Bajau, kita juga akan mampu seperti mereka. Kenapa? Karena badan mereka bertahan, ya, beradaptasi, ya, kemudian menjadi seperti itu karena relativitas bahasa yang mereka selama ini sematkan, ya, mereka selama ini gunakan dalam keseharian mereka. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini linguistic relativity, ya, inilah yang terjadi kepada Habib Bourguiba. Ya, Habib Bourguiba ini ada sedikit quote dari beberapa orang yang bagus menurut saya, yaitu the limit of my language means the limit of my world. Jadi batas bahasa saya adalah batas dunia saya, ya. Batas bahasa adalah batas dunia. Language is to the mind more than light is to the eye. Jadi bahasa bagi pikiran kita itu lebih dari artinya cahaya untuk mata kita. Ya, kita tahu kalau tidak ada cahaya maka mata tidak bisa melihat. Nah, kira-kira begitulah dampaknya bahasa untuk pemahaman kita. Ya, jadi sekali lagi bahasa membentuk mental kita, kemudian mental yang dibentuk dari bahasa itu juga bahkan berpengaruh kepada struktur fisiologis atau tubuh kita. Bapak Ibu, inilah yang terjadi kepada Habib Bourguiba. Ya, saya lompat sebentar sini. Selama ini kenal Ramadan itu bulan puasa. Ya, bulan puasa. Dan itulah yang membentuk karakter mental. Ya, karakter mental. Ya, wabil khusus kepada Habib Bourguiba tadi, ya. Wabil khusus kepada Habib Bourguiba. Jadi bulan puasa, ya, dan beda dengan apa yang Allah namakan. Apa yang Allah namakan di dalam Al-Quran tentang Ramadan ini bukan bulan puasa, tapi bulan Al-Quran. Jadi bedanya luar biasa ini, ya, bedanya luar biasa. Kalau kita sebut dia bulan puasa,
Maka puasa itu kan artinya al-imsak ya, menahan. Menahan apa? Menahan tidak makan, tidak minum, dan tidak berkumpul suami istri. Itulah puasa. Secara arti puasa itu tidak makan, tidak minum, tidak berkumpul suami istri. Kalau kita melakukan 3 hal ini, tidak makan, tidak minum, tidak berkumpul suami istri, sampai jangka waktu tertentu yang ditetapkan, itulah puasa. Itulah puasa. Ya. Definisinya itu, puasa itu tuh. Saum itu definisinya tidak makan, tidak minum, tidak berkumpul suami istri. Dari fajar sampai dengan senja, hatta yatabayyana lakumul khaitul abyad minal khaitil aswadi minal fajar. Quran surat kedua ayat 187. Sementara kalau disebut sebagai bulan Al-Quran, maka ini perbedaan dimensi bedanya tuh jauh sekali. Jauh sekali. Ya, Al-Quran adalah sebuah kitab, adalah satu kitab yang isinya tuh luar biasa. Ya. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun dan seterusnya, ini surat Shad ayat 29. Jadi sederhananya begini Bapak Ibu. Bulan puasa, kalau kita sebut dia bulan puasa, kalau kita definisikan Ramadan itu hanya bulan puasa, maka urusannya adalah tidak makan, tidak minum, dan tidak berkumpul suami istri. Atau kalau boleh disebut, maka itu adalah urusan perut ke bawah. Ya, perut ke bawah. Sementara kalau bulan Al-Quran, ya bulan Al-Quran, yaitu bulannya kitabullah, ya wahyu Allah, isinya ilmu pengetahuan, isinya wisdom, kebijaksanaan, isinya akhlakul karimah, isinya Quran itu kebersihan jiwa, dan lain sebagainya. Ya, maka ini urusannya perut ke atas. Ya, jiwa, hati, pikiran, pemahaman, ya, intelektualitas. Ya, itu kan perut ke atas isinya. Ya, perut ke atas. Jadi, saya merenungi betapa Habib Bourguiba itu disusupi, dimasuki ya kesalahan linguistik relativity ini. Ya. Tapi ternyata kebanyakan kita kaum muslimin pun di Indonesia pun ya menganut ini ya relativitas bahasa, terutama terhadap penamaan Ramadan ini. Ya, penamaan Ramadan ini. Jadi saya ulangi, puasa adalah perut ke bawah, sementara Quran adalah perut ke atas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi Allah Subhanahu wa taala sebetulnya tidak pernah menamakan Ramadan itu sebagai bulan puasa. Tidak pernah Allah menamakan Ramadan itu sebagai bulan puasa. Nah, kalau kita kembalikan kepada ayatnya, ya, ayat 185 dari surat Al-Baqarah, ya, surat kedua ayat 185, maka kita akan mendapati jelas, crystal clear, jelas apa Ramadan itu. Karena Ramadan cuma disebut satu kali, itu pada ayat ini saja. Ya. Ramadan tidak pernah disebut di tempat lain kecuali pada 185 dari surat Al-Baqarah ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, kalimatnya auzubillahiminasyaitonirrajim, syahrul Ramadan, bulan Ramadan, allazi. Jadi di dalam Al-Qur'an ya ada satu kaidah tafsir, kalau ada kata-kata allazi disebut di dalam Al-Qur'an kemudian diikuti dengan fiil ataupun isim ya, dengan kata sifat maupun kata benda atau kata kerja, maka kalimat allazi ini mengunci definisi dari apa yang disebut itu. Jadi contohnya kalau kita tanya orang beriman ya, seperti apa orang beriman, ada definisinya di dalam Al-Qur'an, selalu memakai kata allazi nanti ya. Quran surat ke-8 contohnya ayat kedua misalkan. Surat Al-Anfal ayat kedua. Kalimat Allah, auzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna allazi. Nah, itu ya. Sesungguhnya orang-orang beriman adalah allazi, yaitu ya, definisinya dijelaskan di situ disebutkan, tapi mengunci definisinya adalah ini ya, tidak boleh bergeser. Di innamal mu'minuna allazina iza dzukirallah wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan dan seterusnya. Orang beriman itu adalah mereka yang allazi. Jadi allazi inilah pengunci definisi. Ya, pengunci definisi, pengunci makna itu allazi. Ya, kalimat allazi yaitu ya, artinya yaitu. Iyalah, bisa juga begitu ya. Atau misalkan surat Tabarok, surat Al-Mulk misalkan. Tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir.
keberkahan adalah milik dia, yaitu dia yang tabarok allazi, allazi tabarok, keberkahan, ya keberkahan. Jadi keberkahan di seluruh dunia ini tidak ada kalau tidak ada sumbernya. Siapa sumbernya? Kalimatnya allazi, tabarok allazi biyadihil mulku, yaitu dia yang di tangannya ada kerajaan langit dan bumi. Jadi yang namanya keberkahan itu sumbernya Allah. Itu nggak bisa sumbernya yang lain. Itulah kalimat, itulah dikunci definisinya oleh kalimat allazi. Umpamanya kita mau cari keberkahan, dari mana keberkahan kita cari? Umpamanya ada orang, iya nih Pak, biar berkah kita, umpamanya ya kita biar berkah, minta keberkahan dari Simbah Anu, ini makamnya ini. Oh nggak bisa, tidak ada. Keberkahan itu allazi biyadihil mulku, cuma milik dia yang menggenggam kerajaan ini di tangannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Atau minta keberkahan nih supaya berkah aja panen kita kali ini kepada si pohon anu, nih pohon memang sudah keramat sudah lama. Oh nggak bisa, tidak ada. Karena keberkahan hanya allazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu hanya milik dia, yang di tangan dia kerajaan langit dan bumi. Jadi terkunci definisinya dengan kata-kata allazi. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, secara bahasa demikian pula kepada Ramadan. Ramadan itu syahrul Ramadan, bulan Ramadan, kalimatnya 185 ini ya. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, allazi, ialah, yaitu, merupakan. Ya. Bulan Ramadan itu merupakan, atau bulan Ramadan itu ialah, bulan Ramadan adalah, definisinya. Apa definisinya? Unzila fihil Quran. Adalah bulan turunnya Quran. Ya. Sama sekali bukan bulan puasa. Sama sekali bukan bulan puasa. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan adalah bulan diturunnya Al-Quran. Ya. Bahkan kalimat berikutnya masih menjelaskan tentang Qurannya. Ya. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Kalimat berikutnya menjelaskan Quran. Hudan linnas. Al-Quran itu petunjuk bagi manusia. Wabayinatin minal huda, dan penjelas terhadap petunjuk tersebut. Wal furqan, dan pembeda. Masih tentang Quran. Ya. Nah, kemudian baru setelah menjelaskan Quran, setelah menjelaskan fungsinya Quran, kemudian ada wakaf, ya, ada tanda baca jim di situ kecil pada ayat itu Bapak Ibu, di atasnya itu. Wakaf jim ini artinya kalau dalam bahasa kita, dalam tulisan bahasa Indonesia, itu sama kira-kira dengan tanda baca koma. Nah, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran itu adalah petunjuk bagi manusia, penjelas terhadap petunjuk tersebut, dan pembeda bagi manusia. Maka barang siapa berjumpa dengan bulan ini, wajib berpuasa. Nah, gitu ya. Jadi betul-betul perbedaannya nyata sekali. Wajib puasa ya. Kenapa? Loh, ini kan bulan Ramadan. Loh, emang kenapa? Bulan turunnya Quran ini. Gitu ya. Itu kan struktur logikanya kan begitu. Ya, struktur logikanya begitu. Jadi bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Quran. Quran itu petunjuk bagi manusia, penjelas bagi petunjuk, dan pembeda bagi manusia. Oh iya, kalau Anda jumpa bulan ini, Anda wajib puasa ya. Nah, gitu ya. Jadi ada urutan yang berbeda betul-betul dari kalau kita menyebutnya sebagai bulan puasa saja. Ya. Harusnya dia bulan Al-Quran, dan puasa adalah akibat saja ya dari namanya, yaitu bulan Al-Quran. Akibat saja dari sesuatu. Jadi yang namanya akibat itu kan, yang namanya ekses itu, yang namanya akibat itu adalah sesuatu yang kecil dibandingkan sebabnya. Selalu begitu. Ya. Bisa jadi akibatnya besar, tapi semua akibat besar itu tidak akan ada kalau tidak ada sebabnya. Artinya sebab selalu lebih besar. Ya. Sebab selalu lebih besar. Contoh, bom atom. Bomnya bentuknya kecil memang. Ledakannya besar. Tapi kalau ledakan sebesar itu tidak ada, kalau ledakan sebesar itu mau ada, harus ada yang kecil ini, sehingga yang kecil bom atom ini jauh lebih besar daripada akibatnya. Ya. Itu kan konstruksi berpikirnya begitu. Jadi puasanya kita, berkahnya Ramadan, dan semua yang ada di dalamnya, amal ibadah yang sunnah dinilai menjadi setara dengan wajib,
amal ibadah yang wajib dalam bulan Ramadan ini meningkat. Hanya Allah saja yang tahu berapa ganjarannya, jauh lebih besar. Semua itu adalah akibat dari satu sebab. Yaitu sebabnya adalah Al-Quran. Diturunkannya Al-Quran, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi sederhananya, kalau Habib Bourguiba tahu bahwa ini bulan Al-Quran, ya, sementara dia punya tujuan untuk mensejahterakan negaranya, maka dia tidak akan, saya yakin dia tidak akan berkata-kata seperti yang dia sampaikan tahun 62 itu. Kenapa? Karena Al-Quran lah sumber dari semua keberkahan yang dia cari itu, sumber dari semua kesejahteraan yang sedang dia tuju itu, ya, yang dia niatkan itu. Ya. Cuma karena secara linguistik relativity dia memahami bahwa Ramadan bulan puasa, maka kemudian dia berpikir puasa itu akan mencegah daripada kesejahteraan karena lemes, ya, karena tidak makan. Ya. Jadi itulah bulan puasa dan bulan Al-Quran, ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah sekarang kita masuk ke dalam lapisan berikutnya, ya, dari Al-Quran ini. Nanti ada orang bilang begini, Ustadz, ya saya selama bulan Ramadan, walaupun saya namakan dia bulan puasa, ya, tapi tetap saya baca Quran juga kok. Ya, saya baca Quran juga. Khatam juga 1, 2, sampai 3 kali khatam Quran. Ya, apa itu tidak termasuk sudah saya mengatakan bulan Quran, gitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, Al-Quran, ya, sebetulnya memiliki tujuan yang sangat spesifik diturunkannya Al-Quran itu. Nah, ini saya langsung ke sini aja, ya. Tujuan Al-Quran diturunkan itu sangat spesifik. Sangat jelas, ya, sangat jelas. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Quran surat Shad, surat 38, ya, ayat yang ke-29 ini. Kalimat Allah, ya, kitabun, ini adalah kitab. Anzalnahu ilaika, kami turunkan kepada engkau. Kepada engkau di sini memakai domir atau kata ganti tunggal, ya, tunggal. Padahal Al-Quran itu kan untuk umum, ya, untuk umat manusia. Tapi kali ini memakai kata tunggal, yaitu domir kata ganti ka, yaitu satu orang. Kenapa demikian? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena setiap individu yang sampai kepada dia Al-Quran punya kewajiban yang sama. Jadi ayat ini berbicara tentang individu kita, berbicara kepada individu kita. Ya, anzalnahu ilaika, domirnya kepada Rasulullah dan kepada kita yang sampai Al-Quran. Jadi kewajiban kita sebagai individu, ya, sebagai individu, bukan masyarakat umum, ya, bukan masyarakat, adalah mentadaburi Al-Quran. Liyadabbaru, kalimat itu. Liyadabbaru, agar kalian mentadaburinya secara individu. Ya, jadi perenungan itu dilakukan oleh individu, oleh personal. Maka itu kalimatnya diadres, ya, ditujukan, ya, kepada personal kita. Anzalnahu ilaika, kepada engkau, ya, kepada kamu, ya, kepada kamu satu individu. Jadi individu per individu, ya, individu per individu. Kalau untuk masyarakat, Bapak Ibu, Al-Quran ini dijalankan sebagai sistem, tapi sebagai individu kita, sebagai individu satu orang ini, kita berkewajiban mentadaburinya. Liyadabbaru ayatihi, agar kalian mentadaburi ayat-ayatnya. Baru kemudian dia terbuka, mubarakun, keberkahan-keberkahannya kebuka setelah ditadaburi. Ya. Maka itu membaca, Bapak Ibu, bahkan menghafal Quran, ini hanya satu anak tangga menuju tadabbur. Nah, itu, ya. Itu hanya satu anak tangga menuju tadabbur, membaca, menghafal begitu juga. Ya. Maka itu kita akan sering melihat, ya, akan sering kita dapati nanti orang-orang yang menghafal Quran, tapi akhlaknya tidak bagus. Ya, ada orang hafal Quran tapi homoseksual, ya, suka sesama jenis. Itu di Australia, di Melbourne itu ada seorang imam masjid, ya, seorang imam masjid yang homoseksual. Padahal hafal Quran 30 juz, namanya Nur Warsame itu. Namanya Nur Warsame. Kenapa? Karena memang Al-Quran itu bukan
bukan hanya dibaca, bukan hanya dihafal, tapi ditadaburi. Membaca, menghafal itu adalah satu anak tangga ya menuju kepada tadabur, direnungi ya untuk menjadi perenungan, bahan perenungan kepada kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Jadi Al-Qur'an ini kita masih punya PR banyak terhadap Al-Qur'an itu. Makanya setiap tahun Allah perintahkan, ya Allah jadikan satu bulan khusus untuk bulan Al-Qur'an. Ya, untuk bulan Al-Qur'an. Ya, jadi bulan Quran berbeda sekali dengan bulan puasa. Jauh berbeda dengan bulan puasa. Oke. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, Al-Qur'an itu sumber keberkahan, Al-Qur'an itu bahkan gunung-gunung saja hancur kalau diturunkan Al-Qur'an kepada gunung, ya. Jadi betul-betul jauh sekali perbedaannya antara Al-Qur'an dan bulan Quran dan bulan puasa. Nah, sekarang pertanyaannya muncul begini, ya. Lanjut kepada segmen kedua ini ya. Sekarang pertanyaannya muncul begini, lah Ustadz, kalau memang Ramadan itu bulan Al-Quran, kenapa Allah tidak wajibkan saja membaca Quran atau mentadaburi Quran? Kenapa Allah justru mewajibkan puasa di dalam bulan Al-Quran ini? Ya gitu kan. Jadi kan kita jadi gampang keliru kalau kayak gitu. Ya. Jadi kenapa kok yang diwajibkan malah puasa? Ya. Kan bulan Quran, kenapa tidak diwajibkan saja membaca Quran? Kalau tidak membaca Quran dosa umpamanya gitu ya. Ini kok yang diwajibkan malah puasanya. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi rupanya hadiah Nobel 2016 ini bisa menjawab pertanyaan tersebut. Jadi sebelum ramai sekarang dikenal di banyak WA grup ini mengenai autophagy ini, ya sudah lama saya menyampaikan ini, yaitu kira-kira beberapa tahun sebelum ini sekarang di ramai di WA grup. Ya. Jadi tahun 2016 ya hadiah Nobel bidang fisiologis atau bidang kedokteran itu diberikan kepada Dr. Yoshinori Ohsumi. Dr. Yoshinori Ohsumi ya karena penelitian dia tentang puasa, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, jadi kalau orang berpuasa maka akan teraktivasi satu mekanisme yang ada di dalam tubuhnya yang namanya autophagy. Apa autophagy itu? Autophagy itu artinya makan dalam bahasa Latin, dan auto itu auto ya, jadi otomatis ya, otomatis. Jadi sederhananya autophagy itu adalah mekanisme di mana sel-sel tubuh kita yang sehat ya itu memakan sel-sel tubuh yang rusak ya atau sel-sel tubuh yang sudah tidak sehat secara otomatis ya. Jadi sel tubuh kita yang sudah rusak ini dimakan oleh sel tubuh yang baik, oleh sel tubuh yang sehat ya, jadi dibuang kemudian hilang. Jadi intinya kalau seseorang berpuasa dan dalam kondisi tertentu ya, nanti ada syaratnya ya, maka proses autophagy membuat dia menjadi orang yang baru karena dia memiliki sel-sel tubuh yang baru gitu ya. Hadirin rahmat Allah. Nah, tapi Bapak Ibu tidak semua puasa bisa mengaktifasi proses autophagy ini. Ya, itu ya, tidak semua puasa tertentu saja yang bisa menghasilkan autophagy ini. Ya, jadi ini prosesnya ada 4 tahap ya, 4 tahap sampai dengan autophagy itu teraktivasi ya, 4 tahap. Jadi ada sistem yang tidak sederhana ya kalau ingin autophagy ini teraktivasi. Tapi sederhana intinya begini, maksudnya adalah dalam tubuh kita Bapak Ibu yang dirahmati, ada satu sistem yang paling tinggi tingkatnya ya. Jadi kalau sistem ini sudah berjalan, maka sistem yang lain minggir. Ya, sistem yang lain minggir. Namanya adalah HPA aksis gitu ya, HPA aksis. Jadi kalau HPA aksis ini berjalan, maka sistem yang lain itu mundur dulu ya,
Ini sistem prioritas. Ya. Sistem prioritas. Apa HPA itu? HPA itu diambil dari hipotalamus, pituitari, dan adrenal. Singkatannya itu ya, HPA. Ya, karena memang hubungannya antara hipotalamus, kemudian kelenjar pituitari yang ada di otak kita, dan kelenjar adrenal yang ada di atas ginjal kita. Ya. Sistem ini adalah sistem ketika kita stres, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau seseorang stres, maka hipotalamusnya bekerja, bagian otak yang namanya hipotalamus itu bekerja, kemudian mengabarkan kepada kelenjar pituitari, ya. Kelenjar pituitari inilah yang memiliki akses untuk mengaktifasi kelenjar adrenal yang ada di atas ginjal kita. Kelenjar adrenal ini kemudian bekerja melepaskan hormon yang namanya kortisol. Hormon kortisol ini dikenal juga dengan istilah hormon stres. Kerjanya hormon kortisol ini luar biasa karena dia prioritas. Kalau dia sudah bekerja, yang lain minggir. Ya. Pekerjaan utamanya adalah glukokortikoid. Glukokortikoid. Apa glukokortikoid itu? Yaitu ketika kortisol mengambil sebanyak-banyaknya protein dari tubuh kita untuk dia jadikan glukosa. Kenapa? Karena glukosa ini nanti akan dibakar menjadi energi persiapan karena si tubuh ini sedang mengalami stres. Ya. Jadi begitu begitu otak kita menerima sinyal, oh saya lagi stres, ya, gitu ya. Maka saya butuh bantuan butuh bantuan tenaga untuk fight or flight or freeze istilahnya. Jadi sesuatu yang kita anggap stres ini akan bisa diatasi dengan melawannya atau kabur, flight, atau berdiam diri. Ya, 3 itu yang sejauh ini dijelaskan oleh para ahli psikiatri, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, itu semua terjadi, itu semua bisa dilakukan dengan glukosa yang cukup. Karena glukosa lah yang nanti yang akan menjadi energi. Umpamanya, ya, kalau kita tiba-tiba lagi di kebun binatang, ya, umpamanya tahu-tahu anak kita nyemplung ke kandang macan, umpamanya gitu ya. Nyemplung ke kandang macan, umpamanya nih, nyemplung ke kandang macan. Maka tiba-tiba kita butuh tenaga, atau kita tiba-tiba akan ada tenaga untuk melompat dengan lompatan yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Ya. Itu kesaktian seperti itu hanya bisa terjadi dengan glukokortikoid. Kenapa? Karena secara otomatis kemudian otak kita merespon, wah ini bahaya, hipotalamus merespon ini bahaya, kemudian dikabarkan ke pituitari kemudian mengabarkan ke adrenal, ya, adrenalin kita naik, istilahnya adrenalin itu kelenjar hormon yang kemudian menghasilkan kortisol. Kortisol inilah yang mengambil seluruh potensi glukosa untuk dijadikan energi, kemudian disebarkan kemana yang kita pakai, tangan kah, kaki kah, ya, mata kah. Maka orang kalau marah matanya merah. Kenapa? Karena darahnya bekerja lebih cepat, gitu ya, karena dipompa glukosa oleh kortisol tadi itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi ketika HPA ini terjadi, semua aktivasi mekanisme yang lain berhenti. Apalagi aktivasi autofagi yang memang sangat sulit. Butuh 4 tangga dia untuk bisa terrealisasi itu autofagi itu. Jadi sederhananya gini, tidak sembarang puasa mengaktifkan autofagi. Tidak sembarang puasa. Ya. Terus saya puasa ini, autofagi mana? Berjalan ganti sel. Oh tidak. Ada syaratnya. Syaratnya apa? HPA aksis ini berhenti bekerja. Ya. Atau bahasa sederhananya dalam bahasa kita, jangan stres. Selama puasa itu jangan stres. Pantang stres. Kalau sudah stres, berhenti semua kerja dan fokus nanti badan kita kepada stres ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, jadi ini beberapa gambaran ya bekerjanya HPA aksis itu ya kepada kelenjar pituitari, kemudian kepada adrenal, dan mengembalikannya lagi kepada
tempat yang kita inginkan ya, apakah di kaki, di tangan, kita lari atau kabur atau apa, atau mungkin diam saja, maka itu nanti biasanya di mata, di mana. Makanya ada orang kalau dia marah itu muncul ruam di kulitnya, gatal-gatal, ada lagi macam-macam, ada lagi mules perutnya itu ya. Kenapa? Karena sistem pekerjaan di sistem pencernaan itu tiba-tiba diambil glukosanya oleh kortikoid tadi itu ya, sehingga dia kehilangan keseimbangan bekerja dan lain sebagainya. Itu respon yang biasa, tapi dia terjadi diawali dari hipotalamus dan kelenjar pituitari yang ada di kepala kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi sederhananya, begitu seseorang puasa ya, dia sedang mencoba mengaktifasi sistem yang amat mahal, yaitu autophagy, karena dengan sistem ini sel-sel tubuh yang rusak bisa dimakan, termasuk sel-sel yang sudah berpotensi menjadi kanker. Ya, jadi sel yang rusak itulah yang kemudian menjadi kanker ya Bapak Ibu dirahmati Allah. Karena dia tetap ada di situ, ya kita bayangkan ya, umpamanya sampah dalam rumah kita. Kalau sampai tahunan tidak dibuang, jadinya kan bakteri. Ya. Dan begitu juga sel mati di dalam tubuh kita. Kalau dia tidak diproses, tidak dibuang, tidak dimakan, tidak diganti, maka tubuh kita pada tempat tertentu dia akan melemah karena sel di situ sudah rusak. Ya, tergantung nanti di mana sel rusaknya. Apakah di payudara umpamanya buat para ibu-ibu, atau di prostat misalkan bagi bapak-bapak, atau di mana di tiroidnya misalkan, atau dimanapun itu ya, di bagian tubuh yang mana yang memang kemudian terdapat kelemahan. Jadi kelenjar sel tubuh yang rusak itu akan menjadi kanker. Itulah sebabnya hadirin yang dirahmati Allah, dari sini kita bisa memahami hadis Nabi Muhammad SAW yang mulia. Kalimatnya ada berbagai versi, tapi intinya sama. Ruba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang puasa, tapi dia tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali laparnya doang dan hausnya saja. Ya. Maksudnya, salah satu maknanya ya, kalau pahala ya sudah pasti dah. Kalau pahala sudah pasti ya. Maksud yang lebih dalamnya adalah tidak ada mekanisme autophagy yang bekerja walaupun dia berpuasa. Itu ya. Kenapa? Karena puasanya terkontaminasi dengan HPA aksis tadi, atau bahasa sederhananya terkontaminasi dengan stres. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi kalau sudah stres itu vibrasi stresnya itu lama, Bapak Ibu. Orang semakin terbiasa dengan stres, maka vibrasi stresnya itu hilangnya lama, redanya lama. Kalau orang tidak terbiasa, kalau orang sudah terbiasa mengendalikan dirinya, mengendalikan stresnya, itu bisa cepat. Switch-nya antara stres tadi, antara HPA aksis kepada mode yang normal itu cepat. Tapi kebanyakan orang mungkin butuh waktu beberapa menit, bahkan sampai puluhan menit, bahkan sampai jam, bahkan sampai hari, dan bahkan sampai tahunan. Vibrasi stresnya itu. Ya, vibrasi stresnya itu. Nah, itulah HPA aksis. Jadi sudah nyala HPA aksisnya itu, untuk matikannya itu lama. Untuk bisa mematikan itu lama. Men-switch off itu lama. Ya, kecuali kalau kita melatih diri dari sekarang ya, segera melatih diri. Jadi stres itu kan tidak bisa dihindari. Ya, stres itu ada gunanya karena kortisol itu ada baiknya, ada gunanya. Jadi umpamanya kita ingin belajar, ingin menghafal Quran, ingin dikejar deadline misalkan, itu stres. Ya, saya di bulan Ramadan ini dikejar-kejar deadline ini. Nanti siang ke Karawaci, ceramah di sana. Besok ada 4 agenda acara, gitu ya. Pagi, kemudian khutbah Jumat, kemudian jam 2-nya, kemudian buka puasa bersamanya, malamnya tarawihnya. Nah, itu deadline. Itu memberikan kita stres. Tapi stresnya kalau kemudian bisa kita jaga ya, dan switch off-nya bisa cepat ya, maka autophagy ini masih bisa berjalan. Autophagy masih bisa berjalan. Jadi apa hubungannya
puasa dengan bulan Al-Quran, saya melihat betul-betul seperti proses percetakan kertas putih. Jadi puasa ini memberikan kita peluang untuk membersihkan lagi sel-sel tubuh kita, wabil khusus sel-sel yang ada di otak kita, di sirkuit-sirkuit otak kita, di membran-membran otak kita, ya, di sinaptik-sinaptik otak kita, bersih seperti kertas ini, ya, persis seperti proses percetakan, saya membayangkannya. Dan di atas kertas putih inilah kemudian kita akan cetak nilai-nilai baru yang merupakan nilai-nilai Al-Quran. Ya. Jadi ini wadahnya, ya. Puasa itu wadahnya. Sementara nilainya, isinya yang akan dimasukkan adalah Al-Qurannya. Itu sebabnya bulan Al-Quran, tapi diperintahkan berpuasa. Nah itu ya, hadirin dan dirahmati Allah. Jadi puasa untuk memutihkan sel tubuh kita sehingga dia siap untuk dicetak, ya, prosesnya terjadi 1 bulan ini. Proses cetak baru, cetak baru, cetak baru, cetak baru, ya. Sehingga kemudian setelah 1 bulan nanti kita akan keluar menjadi individu yang baru. Nah, jadi Bapak Ibu, puasa autophagy, ya, lembar sel baru istilahnya, ya, lembar sel baru dan bersih siap cetak. Nah, itu yang dilakukan oleh autophagy. Sehingga kemudian kita bisa memasukkan nilai-nilai Al-Quran itu kepada tubuh kita, kepada sel-sel dari dalam tubuh kita. Baik, Pak Henry, saya pikir apa kita lanjut atau kita cukupkan di sini? Jadi materi berikutnya yang submateri tujuan Ramadan bukan takwa bisa kita masukkan di pertemuan berikutnya. Ya. Wallahualam, kira-kira gimana Pak Henry? Maaf Pak, itu belum di unmute itu mic-nya. Siap Pak Ustadz, bagaimana baiknya? Ini masih ada waktu 15 menit, mungkin bisa dilanjut atau terlalu pendek kalau dilanjut? Saya pikir kita perkaya dengan tanya jawab saja Pak, ya. Siap. Supaya nanti tidak terlalu banyak juga yang kita diskusikan. Jadi insya Allah di pertemuan berikutnya akan kita masukkan dalam subtema berikutnya. Iya Pak Ustadz. Ya, Pak. Baik teman-teman, itu tadi sedikit pencerahan. Masih banyak sebenarnya cerita yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz. Ini hanya sekelumit saja, mungkin ada pertanyaan. Jadi selama ini kita puasa ini terfokus hanya ke ayat 183 aja Pak Ustadz. Betul. Jadi 185 sama sekali tidak pernah terkutik di bayangan kita. Betul. Baik teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyakan, monggo dipersilakan, masih ada cukup waktu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mas Hendri. Ya, monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya jazakallah khair, ternyata ilmu yang diberikan luar biasa sekali. Jadi mungkin memang bagi yang tidak terlalu berkecimpung dengan bidang kesehatan, itu hal ini sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi ya memang pernah membaca, tapi pemahamannya tentunya tidak sedalam yang bekerja di bidang kesehatan, begitu Pak Ustadz. Yeah. Nah, jadi sebenarnya dalam pikiran saya itu banyak sekali pertanyaan, Pak Ustadz. Yeah. Tapi ya sudah, mudah-mudahan ini ada beberapa yang ingin saya mohon klarifikasi, mungkin pemahaman, pencerahan begitu Pak Ustadz. Yang pertama adalah sebentar Bu. Ibu mohon maaf, Ibu ini dokter ya? Bukan, saya dosen Pak Ustadz. Oh iya. Ini banyak teman-teman yang dokter Pak Ustadz, tapi saya bukan dokter. Oh iya. Makanya saya mohon pencerahan Pak Ustadz, karena kan bukan dari bidang kedokteran. Oh iya, monggo Bu, monggo. Ya. Yang pertama begini Pak Ustadz. Jadi kalau saya melihat stres itu ya berdasarkan pengalaman, juga berdasarkan apa yang terjadi di sekitar saya, itu stres itu memang kalau dilihat dari contohnya Pak Ustadz tadi, ada stres karena takut dan stres karena
apa ya, lebih ke arah kejiwaan, seperti misalnya bukan takut atau stres karena sedih, misalnya sedih gitu Pak Ustadz ya. Jadi apakah dua ini juga sama di dalam hal ini, apakah termasuk kategori stres itu juga berbagai stres maksudnya, bukan hanya karena takut kemudian menimbulkan suatu refleks yang luar biasa begitu. Jadi kan stres banyak nih Pak Ustadz, yaitu mungkin dari jiwa, bukan karena takut, tapi sebenarnya karena tekanan psikologis yang dialami seseorang. Nah itu apakah reaksi yang atau yang di hal ini juga berlaku untuk itu semua begitu? Teori dari HPA Axis itu juga berlaku untuk berbagai macam stres. Kemudian yang kedua, saya juga tentunya Pak Ustadz juga kita semua pernah mendengar bahwa kalau ada air yang dibacakan Al-Quran itu berubah ininya, molekulnya berubah. Nah, sebenarnya kalau saya ingin tanya itu ini bekerjanya secara ilmiah itu apakah karena gelombang ya Pak Ustadz nih? Apakah ada gelombang tertentu yang sehingga itu bisa bisa meresonansi dari benda-benda yang atau sel-sel atau yang bisa merubah itu begitu Pak Ustadz dari bacaan Al-Qur'annya sendiri itu. Jadi apakah karena gelombangnya? Kalau saya menganalisis dari hanya suara, saya kira semua kita bisa bersuara, jadi apakah itu dalam bernyanyi atau berbicara atau tadi itu language itu kan saya berpikirnya kan kita berbahasa itu mengucapkan sesuatu, tapi kan itu bukan hanya membaca Al-Quran saja, tetapi ternyata membaca Al-Quran itu yang spesifik gitu, bukan kalau kita berbicara sosial atau kita memberi ceramah atau bahkan yang lain-lain begitu Pak Ustadz. Jadi itu sebenarnya apa yang menurut Pak Ustadz itu dibalik itu tuh keilmiahan dari gelombang yang diciptakan ketika kita membaca ayat Al-Quran itu apa nih Pak Ustadz? Jadi sehingga kok bisa menimbulkan sesuatu yang lain ke sel tubuh juga bisa berubah ke syaraf juga ke mungkin tadi itu ke air misalnya jadi berubah. Nah itu apakah juga masuk di dalam ini yang autophagy ini Pak Ustadz? Iya. Saya kira mungkin di situ pertanyaan saya. Mohon maaf Pak Ustadz. Waduh, menarik sekali. Langsung aja Pak Ustadz. Ya, baik, terima kasih Bu Umi Zakiyah. Kalau Ibu dosen yang nanya ini, jawabannya berat ini. Pertanyaannya ringan tapi jawabannya berat. Baik Bu, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, berkhusus pada Ibu Umi Zakiyah. Jadi stres itu memang tidak semuanya buruk ya. Stres itu, jadi tentu saja Allah menciptakan sesuatu itu ada gunanya ya kan, tidak mungkin tidak ada gunanya. Nah, di dalam hipotalamus kita ada bagian otak yang lebih spesifik namanya amigdala. Amigdala ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah itu menyimpan semua pengalaman kita yang berkaitan dengan rasa stres tadi. Mulai dari rasa takut, cemas, kecewa, marah, sedih. Itu segala emosional experience itu tersimpan di amigdala itu. Sebetulnya cara kerjanya adalah supaya di masa depan diri kita itu bisa mengidentifikasi bahaya dengan lebih cepat. Ya, tadi. Jadi sebetulnya stres itu awalnya stres itu sebetulnya diciptakan untuk supaya kita itu bersiap terhadap bahaya. Nah, cuma sekarang kita sulit membedakan antara bahaya dan rasa takut. Ya. Bahaya itu real, tapi rasa takut itu tidak. Ya, bahaya itu real, tapi rasa takut itu tidak. Sehingga nanti dalam perjalanan kehidupan kita, banyak lagi-lagi definisi yang kita sematkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya ambil contoh ini mungkin agak ya. Saya ingin memberikan contoh. Ini nanti Ibu Zakiyah dan Bapak Ibu, itu ada di setiap kehidupan kita. Contoh begini. Dulu Bapak Ibu,
zaman Renaissance, ya kalau kita baca sejarah itu, perempuan yang dianggap cantik adalah yang gemuk. Yang gendut. Yang gendut dianggap cantik. Sebagaimana kalau di pedalaman sana, pedalaman Vietnam sana, yang dianggap cantik itu adalah yang lehernya paling panjang. Sehingga diberikan kalung besi itu ya untuk manjangin leher itu. Ya. Itu kan satu definisi yang kita sekarang itu menganggap itu tidak ada. Sekarang dibantu oleh media massa, dibantu oleh media online, handphone dan lain sebagainya. Secara alam bawah sadar kita mendapati bahwa perempuan yang cantik adalah yang langsing, ya, yang tubuhnya kurus, yang tubuhnya langsing. Nah, itu secara alam bawah sadar kita ya, diciptakan sedemikian rupa karena setiap hari kita toleh kemana, pasti yang jadi figur tampil di iklan, yang jadi figur tampil di ini adalah yang bentuk tubuhnya tidak gemuk, ya, kepada perempuan. Nah, itu kemudian menanamkan rasa takut. Saya tidak cukup baik, saya tidak cukup bagus. Wabil khusus kepada wanita, saya tidak cukup baik, tidak cukup bagus, tidak cukup ini. Kenapa? Karena badan saya gemuk, badan saya besar, badan saya ini, badan saya itu. Hadirin yang dirahmati Allah, itu tidak nyata. Rasa takut ini tidak nyata. Ya, kalau bahaya itu nyata, tapi rasa takut itu tidak nyata. Nah, rasa takut yang tidak nyata inilah Bapak Ibu dan wabil khusus pada Bu Umi berkumpul, ya, menciptakan data di dalam amigdala kita tadi, karena kita tumbuh dalam kehidupan sosial yang seperti itu, ya. Ya, satu lagi, putih atau tidak putih. Ya, wanita dianggap cantik kalau putih umpamanya. Sekarang ini kan begitu. Jadi apa-apa produk pemutih. Produk pemutih itu urutan lakunya itu sampai nomor 1 di dalam kosmetika wanita itu, ya. Ini kalau kita nanti boleh kumpulkan datanya itu produk pemutih. Jadi pengen putih. Padahal Allah lahirkan seorang wanita itu ada yang putih, ada yang hitam, ada yang sawo matang, dan itu semua memang pilihan Allah. Dan itu semua ada keindahannya. Tapi karena masyarakat umum, karena logika umum sudah menentukan bahwa putihlah yang baik, yang bagus, yang cantik, ya, maka timbul rasa takut. Oh, saya tidak cukup baik, saya tidak cukup bisa diterima, saya tidak cukup pantas, saya tidak cukup layak, dan lain sebagainya. Sekali lagi, kemudian datanya terkumpul dalam amigdala tadi, Bapak Ibu, ya, terkumpul dalam amigdala tadi. Nah, amigdala inilah yang kemudian terpicu untuk memberikan respon kepada hipotalamus. Kebetulan jaraknya sangat dekat, ya, hipotalamus dan amigdala itu. Jadi dan yang unik lagi, amigdala lebih dekat kepada jantung ketimbang prefrontal cortex kita yang depan ini, yang bertugas untuk memberikan masukan atau informasi mengenai kebaikan, mengenai logika, mengenai kebenaran, itu adanya di depan. Dan dia hanya teraliri darah kalau kita sujud, ya, itu kan, kalau kita sujud. Jadi begitu sesuatu terjadi yang di dalam begitu sesuatu event terjadi dalam kehidupan kita, yang lebih dulu teraktivasi amigdala kita, hipotalamus kita. Ya, hipotalamus. Oh, kok si ibu itu nganuin saya ya? Apa saya ya kelihatan hitam ya? Lah gitu ya. Kok si ibu itu nganuin saya? Apa saya udah tambah gendut ya, atau itu contoh saja ya, itu contoh saja. Sekali lagi ini hanya ingin memudahkan contoh. Begitu pula pada kehidupan bapak-bapak umpamanya, ya, ada kepemilikan mobil lah, inilah, itu bisa menjadi bahan apapun, itu bisa terjadi bahan kompetisi, ya. Kepada laki-laki itu kan kompetisi itu sekali, familiar sekali. Ada bagian otak kita yang bagi laki-laki itu yang kompetitif, sehingga dia kok gitu ya, lebih pamer mobil baru ini gitu umpamanya begitu ya. Itu terjadi Bapak Ibu, dan itulah data dari dalam stres, dari dalam amigdala kita. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa menyetop proses itu, paling tidak membuat dia lebih jarang teraktivasi, atau kalau teraktivasi segera bisa switch kembali ke mode yang normal. Satu-satunya jalan adalah membersihkan amigdalanya. Data tadi, pusat data tadi, ya, bank data tadi. Jadi proses stres itu jangan dimatikan. Stres itu perlu.
Ya, tadi seperti saya katakan, kalau kita punya tugas-tugas yang banyak, kalau kita tidak ditekan, tidak dalam kondisi stres, kita tidak akan bisa melampaui tugas-tugas itu semua. Gitu ya. Kita akan menunda-nunda nanti, gitu ya. Satu hari ada sekian banyak tugas, untuk bisa menyelesaikan itu semua kita butuh adrenalin, kita butuh kortisol, kita butuh tenaga yang bisa membuat kita berpikir lebih cepat, berpikir lebih banyak. Gitu ya. Tapi jangan kembali kepada bank data yang sifatnya emosional tadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Jadi ada orang bahkan Bu ya, ada orang bahkan punya memori masa kecil karena gemuk, punya memori masa kecil, wah dasar gendut, itu masih terbawa sampai usia dewasa, sekian puluh tahun, 50 tahun masih terbawa. Nah itulah amigdala. Kalau dia tidak dibersihkan, ini kecil sekali. Amigdala diambil dari bahasa Yunani yang artinya kacang almond, karena memang kira-kira bentuknya sebesar kacang almond gitu dia, kacang almond amigdala itu. Nah, untuk membersihkan itulah kita butuh asupan logika yang baru. Nah, itu ya. Butuh asupan logika. Logika itulah yang disediakan oleh Al-Qur'an. Pemahaman itu disediakan oleh Al-Qur'an. Ya kalau Anda terlahir dalam kulit yang hitam, itulah pemberian Allah kepada Anda. Anda bersyukur terhadap itu. Karena apa? Karena ciptaan Allah tidak ada yang buruk. Ya, ayatnya mana? Ayatnya ini gitu ya. Akhirnya, selama ini pemahaman saya keliru. Selama ini pemahaman yang sampai kepada saya salah. Ya, dengan sukarela dibersihkan. Tidak mau saya pakai lagi. Sekarang saya pakai ini. Nah, proses itu nanti setelah berjalan, itu luar biasa akan membuat kita sadar kalau lihat orang. Kita menghargai kalau lihat orang yang rasa percaya dirinya turun karena sesuatu yang tidak benar, kita akan tahu jangan, nggak perlu itu karena itu tidak ada dan lain sebagainya. Prosesnya begitu kira-kira. Nah, ya. Kemudian pertanyaan kedua tadi mengenai bacaan ayat Al-Qur'an. Betul sekali, Dr. Masaru Emoto itu ya pernah meneliti, penelitiannya sangat fenomenal, kemudian dilanjutkan di Jerman oleh sebuah institut ya yang meneliti tentang air. Jadi memang air ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah itu akan bereaksi terhadap perkataan-perkataan. Tapi uniknya dia paham arti dari perkataan itu. Umpamanya, kalau kita mengumpat kepada air, walaupun intonasi bahasa kita itu kita haluskan, umpamanya ya, umpatan tapi halus ngomongnya itu ya, itu tetap juga dia ngerti air itu. Itulah yang sebetulnya misteri yang sangat menarik itu, Ya, kenapa kok air itu? Makanya saudaranya Pak Henry, yang berkecimpung di air itu pernah saya ikut juga ininya waktu itu. Jadi air itu luar biasa Bapak Ibu. Jadi ada tiga yang diturunkan dari langit. Yang pertama Al-Qur'an, yang kedua besi, dan yang ketiga air. Yang ketiga air. Nah ini luar biasa nih. Ini luar biasa. Ini memang masih menyisakan ruang untuk kita teliti. Tapi dia berpengaruh terhadap kata-kata yang maknanya, ya itu uniknya. Kok dia ngerti maknanya ya? Kok dia tahu maknanya tuh air itu? Padahal kalau intonasinya oke lah, intonasinya umpamanya ya itulah sesuatu yang baik disampaikan dengan intonasi yang tidak terlalu baik, juga tangkapannya masih baik. Ya. Misalkan kita ngomong sesuatu yang baik tapi dengan nada yang keras. Kamu ini bagus, gitu ya. Kamu ini baik. Tetap saja dia akan merespon dengan baik. Nah, itu jadi saya untuk pertanyaan kedua Ibu Umi ini saya terus terang belum sampai kepada ujung ya, belum sampai kepada akhirnya. Tapi dugaan saya air itu memang sesuatu yang berbeda. Dia memiliki semacam kepahaman ya, semacam nggak tahu saya intelektual apa kecerdasan gitu ya, tapi terbukti bahwa dia merespon makna dari balik kata-kata atau di setiap kata-kata. Allah alam bisawab. Demikian kira Ibu. Jazakallah khair Pak.
Ustaz. Iya. Sami-sami, Bu. Atur nuwun Mas Hendri. Monggo. Siapa lagi yang ingin bertanya, monggo dipersilahkan. Masih ada waktu. Jadi, Assalamualaikum Mas Hendri. Monggo Mas Sugeng. Ini Pak Dokter ini, Pak Ustadz. Waduh. Tapi Assalamualaikum Pak Dokter, salam kenal. Waalaikumsalam. Saya pernah tugas di Aceh pada saat sebelum tsunami. Oh, Masya Allah. Berapa lama Pak? Sampai bisa ngerti bahasa Aceh nggak? 3 bulan aja. Oh iya. Saya WKS kedua di sana. Oh iya Pak. Jadi 16 Desember saya selesai, 26 Desember tsunami terjadi. Tsunami, Masya Allah. 10 hari kemudian terima kasih Ustadz pencerahannya. Saya kalau mengikuti ceramahnya Ustadz ini tadi, di ilmu kedokteran yang paling sulit yang dibahas Ustadz tadi. Oh gitu aja. Jadi malu ada Pak Dokter ini. Sistem pengaturan di tubuh kita ada 2, melalui kabel saraf dan melalui hormonal. Betul. Hormonal itu adalah signal-signal itu tadi yang dirangkai dengan reaksi kimia. Itu yang paling sulit. Nah, makanya itu Ustadz, saya tidak ngambil ilmu itu, saya ngambil yang gampang. Yang ortopedi Ustadz. Itu aja masih saya sempitkan lagi tentang lutut dan pinggul. Kelihatannya pinggul mau saya lepas, saya hanya ngambil lutut saja. Khusus degeneratif pada lutut. Ya. Tapi Ustadz mengingatkan saya bahwa tadi dikatakan bahwa puasa itu membuat sistem tubuh kita menjadi bagus. Khususnya ini disebut level kortisolnya terkendali. Dan salah satu ada riset di Fakultas Kedokteran UGM, kebetulan temannya istri riset, ternyata rasa lapar itu memang diharuskan pada orang tua khususnya. Begini, jadi rasa lapar itu ternyata bisa memicu growth hormone, dan growth hormone itu bisa memicu lagi ada namanya sel anti-aging process, anti ketuaan. Nah, anti-aging process itu dipicu oleh rasa lapar. Nah, tadi Ustadz memaparkan itu, saya jadi teringat tahun 80-an gitu. Pelajaran itu menurut saya paling sulit. Apalagi disebut nukleus amigdala, bagaimana koordinasi di otak itu paling rumit. Sehingga menciptakan suatu keadaan stres yang bisa terkendali. Nah, ini yang saya anggap memang tidak sesederhana yang kita bahas. Walaupun dokter, saya tidak bisa menerangkan dengan sebaik Ustadz tadi. Terima kasih Ustadz. Terima kasih Pak Dokter Sugeng. Ya, semoga ini ada juga Bu Dokter Ria Silvia, beliau ahli mata. Saya kira monggo Bu Dokter Ria, silahkan. Iya. Wah, salam kenal Bu Dokter. Terima kasih Pak Dokter. Ada lagi, monggo. Ada? Oke, kalau nggak ada, saya kira cukup, Pak Ustadz. Baik, Pak Henry, terima kasih. Kita lanjutkan pekan depan. Monggo ditutup, Pak Ustadz, dengan doa. Iya. Terima kasih, Pak Henry, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Terima kasih semuanya. Salam kenal, salam barokah, insya Allah. Mudah-mudahan dalam bulan Ramadan kita ini, walaupun di tengah-tengah masih pandemi begini, mudah-mudahan Allah sehatkan kita sehingga kita bisa mendapatkan ya kado kemegahan, kado kemewahan Al-Qur'an ini. Menurut saya Al-Qur'an ini mewah sekali, megah sekali ya, dan tadi kalau kita pahami bahwa bulan ini bulan Al-Qur'an, maka secara fisiologis, secara badan kita juga akan bersiap untuk menerima konsekuensinya, artinya merenungi, perenungan, pembelajaran gitu ya, pencarian data dan lain sebagainya, itu badan kita akan bersiap. Mudah-mudahan
Ramadan kali ini bisa menjadi Ramadan paling baik dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita tundukkan hati dan jiwa kita. Kita awali doa kita dengan membaca Ummul Quran surat Al-Fatihah. Ala hazihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ala hadratin nabiyina al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Ya Allah, kami tidak mampu mengagungkan, mensucikan Engkau sebagaimana mestinya, ya Allah. Maka segala puji hanya milik-Mu ketika Engkau ridho kepada kami, ya Allah. Segala puji hanya milik-Mu ketika setelah Engkau ridho kepada kami, ya Allah. Amin. Segala puji pun hanya milik-Mu sebelum Engkau meridhoi kami, ya Allah. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa-dosa kedua orang tua kami, kesalahan-kesalahan kami dan kesalahan-kesalahan kedua orang tua kami, ya Allah. Dan sayangilah mereka sebagaimana mereka merawat, menjaga, mencintai dan menyayangi kami ketika masa kami kecil. Allahumma ja'al Qur'an al-azima rabi'a qulubina wa jala'a humumina wa shifa'a amradina waj'alhu li dzunubina mumahhisa. Ya Allah, jadikanlah Al-Qur'an sebagai penentram hati kami, ya Allah. Amin. Jadikanlah Al-Qur'an sebagai pelipur lara kami, ya Allah. Jadikanlah Al-Qur'an sebagai penebus dosa-dosa kami, ya Allah. Jadikanlah Al-Qur'an sebagai perbaikan terhadap sel-sel tubuh kami, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah bulan Al-Quran ini sebagai bulan yang maghfirah kepada kami, mubarakah kepada kami, dan berikan izin kepada kami untuk menikmati keberkahan, kemewahan Al-Quran dalam bulan Al-Quran ini, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Terima kasih. Jazakallah khair Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu semua. Ketemu nanti pekan depan masih dalam tema yang sama dengan subtema yang berbeda. Terima kasih. Kita tutup materinya Mas Hendri Pak Ustadz. Mas Hendri. Yes, agak.